kita akan buatkan satu rangkuman khususnya sehingga kita bisa membaca pergerakan, bisa menemukan titik entry-nya dan tentu bisa taking profit di sana. Maka saya kasih judul tahapan demi tahapan, step by step membaca, step by step membaca arah pasar. Ini saya kasih judul step by step membaca arah pasar dengan mudah, membaca pergerakan demi pergerakan yang ada di market dengan mudah. Tentu ketika kita sudah bisa menemukan arah pasarnya, maka untuk menempatkan titik entry juga tidak terlalu sulit di sana. Nah, bagaimana cara menempatkan? Bagaimana cara kita membaca ketika kita pertama kali membuka chart? Apakah di pagi hari, apakah di siang hari, atau bahkan di malam hari? Dalam satu hari bisa 24 jam kita bisa ambil mana kira-kira yang menurut kita ada peluang di situ, yang ada longgar waktu kita, dan tentu sesuai dengan yang menjadi sistem trading kita, kemudian kita bisa memanfaatkan dengan baik di sana. Langkah yang pertama sebelum kita menempatkan pilihan kita entry, baik itu buy atau sell, maka perlu diperhatikan yang pertama selalu dilihat candle terakhir sebelum running ya, atau candle tentu yang kedua dari runningnya. Jadi kalau misalnya saya contohkan ya, candle terakhir itu saat running berjalan, maka ini candle yang sedang berjalan ya. Candle terakhir itu di sini. Ya, ini candle terakhir sebelum running. Kemudian selanjutnya, yang kedua, selain kita memperhatikan candle terakhir, juga perhatikan beberapa candle terakhir, beberapa hari terakhir. Atau bukan beberapa hari, beberapa candle terakhir ya. Karena nanti bisa menggunakan berbagai macam time frame ya. Terakhir. Ada candle terakhir, ada beberapa candle terakhir. Dari candle yang terbentuk, terakhir yang terbentuk ya, sebelum running itu, maka perhatikan karakternya, perhatikan informasi yang ada di sana. Kemudian kalau informasi itu sudah kita dapatkan, baru kita lihat di beberapa candle terakhirnya, apakah candle terakhir itu punya dampak yang signifikan atau tidak. Kalau sudah punya dampak signifikan, maka bandingkan dengan beberapa hari terakhir, beberapa candle terakhirnya. Nah, setelah menemukan atau setelah membaca ya, selamat malam Bu Vio, selamat datang dan langsung ikut saja, ini baru mulai. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti sampaikan ya. Kita baru masuk, kebetulan baru memulai, yakni dengan bahasan step by step membaca arah pasar dengan mudah. Dengan berbagai indikasinya, ada beberapa catatan yang saya sampaikan, silakan nanti diuji, silakan nanti dipraktekkan. Karena kalau kita hanya membaca teorinya, tidak praktek, itu seperti hanya mimpi tidak direalisasikan. Sehingga hanya akan ada di angan-angan. Oke, saya lanjut. Yang kedua, perhatikan beberapa candle terakhir. Dari nomor 1, nomor 2, dari nomor 1, nomor 2, maka temukan atau tentukan arah yang dominan. Tentukan arah dominan. Dari mana kita bisa menemukan arah dominan itu? Satu, dari candle yang terakhir, yang kedua dari beberapa candle terakhir yang menjadi satu rangkaian peristiwa di candle-candle yang terjadi.
Sehingga dari rangkaian ini nanti kita bisa menemukan arah yang dominan. Apakah ini arahnya akan ke atas, apakah arahnya ke bawah, atau bahkan hanya datar. Kalau sudah kita menentukan arah yang dominan, maka proses selanjutnya. Maka ke proses selanjutnya tidak cukup sampai di sana, tidak cukup kita hanya melihat dari candle terakhir, beberapa candle terakhir dan potensi atau arah yang dominan. Tetapi harus kita lakukan pengujian, pengujian terhadap arah dominan itu ya, terhadap arah dominan itu. Yang nomor 4 adalah lakukan pengujian terhadap arah yang dominan itu. Bagaimana cara melakukan pengujian? Yang pertama, uji di area retest. Yang kedua, uji di area retracement atau koreksinya. Yang ketiga, uji di area level atau support resistance. Ada 3 pengujian yang nanti kita lakukan ketika kita sudah menemukan arah yang dominan. Arah dominan itu tentu yang paling dekat dari runningnya ya. Soalnya kalau nanti kita lihat secara umum bisa jadi arahnya akan berbeda. Jadi yang terdekat dari running dulu. Yang terdekat dari running dulu kita perhatikan. Kemudian kita uji, kita lakukan pengujian dengan retest. Retest ini apa? Retest ini menguji level. Kemudian kalau retrace ini menguji 50% atau koreksi 50%. Bahkan kalau kita menggunakan Fibonacci sampai 61,8%. Nah, di level ini support resisten, ini bisa level support resisten normal datar atau bahkan nanti garis trend. Ini juga sama, garis trend di atas berarti ini mewakili resisten, garis trend di bawah mewakili support. Nah, dari situ nanti akan ketemu, oh ternyata ini marketnya tren naik. Kemudian ketika kita lakukan pengujian, ternyata dia hanya bersifat sementara atau retest saja. Sehingga setelah itu bisa balik lagi. Oke, satu lagi yang terakhir. Setelah kita lakukan pengujian, maka yang kelima, kita lihat triggernya. Kita lihat triggernya. Trigger ini ada 2, ada trigger lanjut, ada trigger berbalik. Jadi saat kita lakukan pengujian, apakah nanti lanjut atau berbalik, maka nanti kita lihat triggernya di sana. Oke, mungkin terlalu jauh, kita akan awali dulu dari yang pertama. Yang pertama kita bisa lihat dari candle terakhir sebelum running ya. Candle terakhir itu seperti apa? Candle terakhir sebelum running. Ini candle terakhirnya di sini. Kita melihat yang saat ini, sehingga nanti ada pembuktian yang bisa langsung kita lihat. Yang pertama kita lihat candle terakhirnya warna merah dengan volume yang tebal. Kemudian di atas ada penolakan kecil, di bawah ada penolakan yang lumayan panjang. Ada penolakan yang lumayan panjang, tetapi masih kalah jauh dengan volumenya. Sehingga ini namanya momentum bearish. Momentum bearish itu artinya kekuatan penuh ya, atau kekuatan besar dari seller. Meskipun ada penolakan, tetapi kalau kita lihat dari volumenya, dari bodinya, tentu penolakan ini tidak terlalu berpengaruh, masih kuat dan panjang dari bodinya. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan beberapa candle terakhir atau candle-candle sebelumnya. Nah, yang kita fokuskan karena ini merah, maka kita lihat di beberapa candle terakhir. Perhatikan, kita mundur ke belakang satu candle. Ini di candle sebelumnya adalah candle merah.
dia sempat naik tapi ditolak ke bawah. Artinya ada sempat naik tapi berat, kemudian ditolak lagi oleh seller sehingga terbentuk dengan volume merah yang panjang atau volume sell yang cukup panjang. Ini artinya kekuatan sebelumnya tetap didominasi oleh seller. Dia bergerak naik, terhenti sampai di sini, kemudian ditolak. Dah kok tahu ini bergerak naik dulu? Karena ditutup dengan posisi merah, sehingga tidak mungkin ini merah dulu. Kalau ini merah dulu, begitu merah kemudian naik ke atas, maka merahnya habis jadi sumbu. Tetapi kalau kita lihat terbentuk dengan posisi merah, maka ini pasti naik dulu. Karena setelah naik tidak mampu, dia bergerak turun, bergerak turun, bergerak turun, melewati titik bukaan, maka akan berubah menjadi warna merah. Sehingga candle sebelumnya memperkuat posisi sell. Kemudian di candle berikutnya atau candle sebelumnya lagi, kita lihat di sini ada seller, kemudian ada rejeksi yang panjang. Ada seller, ada rejeksi yang panjang. Artinya buyer sempat bergerak sampai di harga ini, tetapi ditolak oleh seller dan ditutup dengan posisi seller yang kuat. Sehingga kekuatan seller ini luar biasa ya. Kekuatan seller ini luar biasa. Kekuatan seller ini luar biasa ya. Sehingga mampu menekan pergerakan buyer hingga berubah menjadi warna merah. Dari sini sudah kelihatan bahwa seller punya kekuatan yang luar biasa di sini. Kemudian dari mulai kecil berubah menjadi lebih tebal, berubah menjadi tebal. Maka ini namanya momentum. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya ada hijau-hijau-hijau tren ke atas ini. Perhatikan naik, kemudian sempat naik lagi, tapi ditolak oleh seller. Kenapa ditolak? Karena sebelah kiri ada level. Karena sebelah kiri ada level. Sehingga pertama strukturnya kita lihat, candle pertama, candle terakhir ya. Kemudian candle sebelumnya, setelah itu kita uji. Ya, setelah itu kita uji. Bagaimana mengujinya? Ya, kita uji begini ya, karena sebelumnya ini trennya naik atau kecenderungannya naik, maka begitu naik seperti ini sampai di atas kita uji di levelnya. Kita uji di levelnya di sini. Ketika di levelnya dia tidak mampu lewat, kemudian mencoba kembali naik gagal, maka ini bisa menjadi petunjuk bahwa seller akan kuat atau seller akan mulai muncul di sana. Kita lakukan pengujian ketika dia mulai turun, ya. Caranya bagaimana? Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kita uji dengan menggunakan retracement. Mungkin kita bisa mengujinya dengan menggunakan retest di sini. Retest itu menguji level. Sebelah kiri itu ada level. Kalau di level ini dia sempat turun dan mulai berbalik naik, maka menjadi pullback, menjadi kuat naiknya. Tapi karena ini dilewati, maka kita uji berikutnya di retracement di sini.